hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama di lingkungan peradilan umum, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang pengangkatan, penempatan Hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama di lingkungan peradilan umum. Kesatu, mengangkat, menempatkan nama-nama yang tersebut pada kolom 2 untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada kolom 4 daftar lampiran ini dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Kedua, kepadanya diberikan tunjangan Hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 sebagaimana tersebut pada kolom 5 daftar lampiran keputusan ini. Nomor 1. Nama Andi Saputra, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Jabatan Hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama. Penugasan Hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tunjangan jabatan Rp20.500.000. Ketiga, segala biaya yang bertalian dengan pengangkatan dan penempatan ini ditanggung oleh negara. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Kelima, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta. Kehadiran dan para saksi disilakan mengambil tempat. Apakah saudara bersedia diambil sumpahnya? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Perlu saya ingatkan kepada saudara bahwa sumpah ini selain disaksikan oleh kita yang berada di dalam ruangan ini, juga disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa yang mengetahui segalanya, baik yang nampak maupun yang ada di dalam. Saudara ucapkan dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, ikuti lafal sumpah yang saya tuntunkan dengan benar dan jelas. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim ad hoc dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pejabat yang diambil sumpahnya. Penandatanganan Fakta Integritas. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Andi Saputra, SHMH, jabatan Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi. Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa 1. Saya tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme
dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu, penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada pada saya karena jabatan atau kedudukan saya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 2. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. 3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam fakta integritas ini, saya bersedia dikenai sanksi seberat-beratnya. Jakarta, 30 April 2025. Jabatan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Rabu tanggal 30 bulan April tahun 2025, saya Herli Tobing, SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan ini secara resmi melantik Andi Saputra sebagai Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penyematan lambang hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, saya diinformasikan hadir Bapak Hakim Agung dan Kabiro Hukum Mahkamah Agung, namun saya tidak melihat. Namun sudah diinformasikan ada beberapa hakim justisial yang hadir. Selamat datang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang saya hormati rekan-rekan hakim karir, baik ad hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta, tentu saudara tahu itu. Saya ucapkan selamat juga sebagai bagian dari Mahkamah Agung. Tentu menjadi hakim adalah pilihan saudara, pilihan saudara sendiri, sehingga mau tidak mau Anda harus terikat pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Saya hanya menyampaikan beberapa hal yang perlu saudara ingat, bahwa sebagai seorang hakim kita diikat oleh 10 prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim. Saya bacakan sekilas saja: berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, bersikap profesional. Dari 10 kode etik ini mungkin hanya 2 yang ingin saya tekankan kepada saudara, yaitu yang poin nomor 5, berintegritas tinggi, yang maksudnya adalah sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Mungkin saudara sudah mendengar beberapa berita yang akhir-akhir ini tidak mengenakan, khususnya bagi kami di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini. Untuk itu kami menghimbau atau mengingatkan saudara Andi Saputra agar dalam menjalankan tugas sebagai hakim nantinya Anda harus benar-benar berpegang dengan sumpah yang telah saudara ucapkan tadi dan fakta integritas
yang saudara sudah bacakan tadi. Kami tentu tidak ingin bahwa sumpah dan fakta integritas banyak aturan-aturan yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung. Perma, SEMA sebagai seorang hakim, saudara harus memahami aturan-aturan tersebut. Hakim tidak boleh salah dalam membuat keputusan. Hakim harus bisa membuat putusan yang benar-benar sesuai dengan hukumnya, dan jangan sesekali mengabaikan fakta-fakta persidangan dengan tujuan menguntungkan salah satu pihak. Nah, kembali saya mengingatkan tentang adanya maklumat Ketua Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 bahwa tidak ada lagi aparatur pengadilan yang melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang dapat merendahkan kewibawaan, kehormatan, dan martabat badan peradilan. Saya sangat berharap sekali kepada saudara Andi Saputra sebagai hakim ad hoc tipikor pada Pengadilan Jakarta Pusat bisa bersama dengan kami semua aparatur yang ada di sini untuk bersama-sama kita membenahi pengadilan yang kita cintai ini agar bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Sekali lagi, selamat kepada saudara Andi Saputra. Semoga Tuhan memberkati saudara dalam melaksanakan tugas-tugas ke depannya. Dan kepada keluarga Bapak Andi Saputra, kami sangat berharap sekali keluarga